uh, nanti kalian secara walaupun lewat video itu bisa melihat bahwa yang struktur arteri, nanti sambil dilihat ya, struktur arteri itu dia terlihat seperti pipa, jadi lumennya itu intak. Beda dengan vena, kalau vena kan dia seperti balon yang kempes, ya balon kempes gitu. Tapi dia masih ada lubangnya. Nah, sedangkan kalau nervus nanti kalau kita lihat di video itu dia benar-benar seperti kawat dan tidak ada warna merah, biru ataupun warna kuning ya. Oke, jadi silahkan disimak dulu. Videonya tidak lama kok. Tuh. Ada kadaver, masih ada kulitnya. Nah, Oke, suara yang tadi terdengar ya? Terdengar, dokter. Oke, Dengar, dokter. oke, silahkan ditonton videonya. kita akan belajar yang ekstremitas superior. Kalau kulitnya kita diseksi, nanti kita akan menemukan ada dua pembuluh darah vena superficial, yaitu vena cephalica dan vena basilica. Vena cephalica akan berjalan di sisi lateral, dari antebrachii naik sampai ke brachii, sampai mendrainasekan darahnya ke vena subclavia melalui vena axillaris ya. Kalau vena basilica dia akan berjalan di antebrachii, kemudian masuk ke vena brachialis, berakhir ke vena axillaris dan tetap menuju ke vena subclavia. Oke, ini setelah berhasil diseksi kulitnya, kita dapat melihat dengan jelas ya, ada vena superficialisnya, ada vena cephalica yang sedang ditunjuk dengan pinset. Dia akan mendrainasekan darahnya ke vena subclavia, ya, ujungnya ke vena subclavia. Dia berjalan di sisi lateral sampai ke sisi lateral pergelangan tangan ya. Sedangkan nanti vena basilica ada di sebelah medial. Oke, yang sedang ditunjuk sekarang adalah vena mediana cubiti, yang kemarin saya bilang sebagai hubungan. Jadi dia hubungan antara vena cephalica dengan vena basilica. Nah, ini yang sedang ditunjuk adalah vena basilica yang dari sisi medial tadi akan mendrainasekan darah ke vena brachialis. Jadi dia masuknya ke arah dalam otot. Oke, selanjutnya kita lihat bagian superficial dari ekstremitas inferior. Sama dengan ekstremitas superior tadi, ada dua vena superficialis yang penting, yaitu vena savena magna dan vena savena farva. Vena savena magna, lihat ya, dia akan berjalan dari sisi anterior dari malleolus medialis naik ke atas ya di sisi medial sampai ke vena femoralis. Sedangkan kalau vena savena parva itu lokasinya agak di arah posterior. Di sini sulit diperlihatkan, tapi nanti kira-kira dia akan berjalan dari sisi posterior ya, dari sisi posterior. Dia posterior dari malleolus lateralis kan. Nah, dia berjalan masuk ke arah belakang fossa poplitea karena dia akan mendrainasekan darahnya ke vena poplitea. Oke, ini setelah kulitnya disingkirkan, kita bisa melihat dengan jelas ya. Ada vena savena magna yang berjalan di sisi anteromedial dari regio femoris lalu ada di sisi belakang poplitea dan di sisi medial dari cruris. Oke, dia patokannya adalah ada di depan dari malleolus medialis. Sedangkan ini kita balik posisinya ya, jadi kita melihat dari sisi posterior.
Nah, kita bisa melihat itu yang sedang ditunjuk adalah nervus suralis. Di sebelahnya dia ada vena, ya ada pembuluh darah vena, itu adalah vena savena parva. Lihat patokannya dia ada di posterior dari malleolus lateralis. Oke, sebelum kita lanjut lihat video kadaver lagi, kita pahami dulu skema ya, secara skematik plexus brachialis. Jadi plexus brachialis itu merupakan gabungan dari rami anterior, nervi spinalis, cervicalis kelima, 6, 7, 8, dan nervi thoracalis pertama. Oke. Jadi nanti ada struktur, kita sebutnya radix, truncus, divisi, dan fasciculus. Yang akan saya tunjukkan ini adalah kita akan melihat radiksnya dulu. Nah, radiks akan bersatu, jadi radiks dari cervical 5 dan 6 akan bersatu membentuk trunkus. Trunkusnya karena lokasinya di atas, jadi trunkus superior. Sedangkan radiks C7 dia akan membentuk trunkus medius. Radiks C8 dan T1 akan membentuk trunkus inferior. Masing-masing trunkus ini nanti akan jadi dua, jadi masing-masing punya cabang dua yang kita sebut sebagai divisi. Masing-masing punya divisi anterior dan divisi posterior. Akan saya perlihatkan masing-masing divisinya. Oke, ini adalah divisi-divisi anterior dari tiap trunkus. Sedangkan ini kita mau melihat masing-masing divisi posterior dari masing-masing trunkusnya. Oke, itu divisi posterior. Sekarang, divisi ini nanti akan bergabung menjadi fasciculus. Yang perlu diingat adalah divisi anteriornya. Oke, divisi anterior dari trunkus superior dan medius akan membentuk fasciculus lateralis. Divisi anterior dari trunkus inferior akan membentuk fasciculus medialis. Nah, sekarang yang tersisa hanya divisi posterior kan dari ketiga trunkus. Jadi divisi posterior dari ketiga trunkus tersebut akan membentuk fasciculus posterior. Nanti silakan dipelajari masing-masing percabangan dari tiap bagian. Jadi nanti radix akan punya cabang ya. Di fasciculus juga akan keluar cabang-cabang tertentu gitu. Oke. Selanjutnya kita akan melihat struktur yang ada di fossa axillaris. Ini yang diperlihatkan adalah musculus pectoralis major. Begitu musculus pectoralis major disingkapkan, maka kita akan bisa melihat struktur-strukturnya. Salah satunya ya plexus brachialis yang tadi kita lihat skemanya ya. Oke, di sini kita bisa melihat ada struktur arteri yang dikelilingi oleh nervus-nervus ya. Arteri itu ciri khasnya dia tampak lumennya itu masih intact, jadi seperti pipa gitu ya. Nah, ini yang sedang dipegangnya ada struktur berbentuk huruf M, ya, seperti berbentuk huruf M, itu adalah patokan untuk mengidentifikasi struktur-struktur lain yang ada di plexus brachialis. Di bagian sebelah lateral itu ada nervus musculocutaneus, ada yang di tengah itu nervus medianus, dan di medial ada nervus ulnaris. Nah, jadi dari sini bisa dilihat cabang-cabangnya, tapi nanti kita belajar yang skema itu dulu ya. Nah, ini dia sedang menunjukkan nervus musculocutaneus itu
asalnya dilihat ya, dia sedang menelusuri bahwa itu berasal dari fasciculus lateralis. Oke, karena posisinya di sebelah lateral. Lalu sebentar, itu cabang-cabang ya. Nah, dia sedang, kalau disingkapkan semua tadi, kita bisa lihat ada nervus yang besar, yang merupakan cabang dari fasciculus posterior. Yang ditunjuknya ini adalah nervus radialis, dan satunya lagi ini adalah nervus axillaris, yang merupakan cabang dari fasciculus posterior. Nah, ini kalau sedang kita ikuti ya, kalau diikuti, nanti kita bisa menemukan bahwa fasciculus itu merupakan gabungan dari divisi-divisi dari trunkus. Oke, itu dia sedang menunjukkan bahwa masing-masing trunkus punya divisi anterior dan divisi posterior. Oke, nanti selanjutnya kita akan melihat arteri ya. Jadi untuk plexus brachialis, pahami skema tadi yang sudah kita pelajari. Nah, ini kita melihat dari sisi sebelah kiri ya. Yang sedang ditunjukkan itu adalah vena subclavia. Nah, yang itu adalah vena axillaris. Jadi di sini kosta satunya sudah disingkirkan. Tapi ingat bahwa arteri subclavia kemarin ya, arteri subclavia itu akan berakhir setelah melewati tepi lateral koste 1, berakhir dan menjadi vena axillaris. Vena axillaris itu nanti akan berjalan turun ya sampai batas musculus teres mayor. Salah satu cabang yang penting itu yang sedang ditunjukkan, nah yaitu arteri circumflexa humerus, arteri circumflexa humeri anterior dan posterior. Nah, dia akan mengelilingi kolum humerus. Oke, selanjutnya kita lihat dari sisi sebelah kanan ya. Nah, ini adalah regio brachii. Kita akan melihat beberapa arteri dan nervus. Jadi nanti yang akan dipegangnya itu adalah nervus medianus dan nervus ulnaris. Nah, itu ya, yang dipegang adalah nervus ulnaris. Dan satunya lagi adalah nervus medianus. Oke, sekarang yang sedang ditunjukkan adalah arteri axillaris. Oke. Nah, dia yang tadi ditunjuk adalah arteri axillaris ya. Ini adalah salah satu cabang dari arteri axillaris. Oke, itu dia menunjukkan batas dari axilla. Arteri axillaris. Selanjutnya dia akan berjalan. Kita sebutnya sebagai arteri brachialis. Oke, yang sedang ditunjukkan itu adalah nervus medianus ya. Nah, ini yang sedang ditunjukkan adalah arteri profunda brachii. Ya, arteri profunda brachii. Oke, selanjutnya arteri brachialis tadi secara teori akan berjalan turun dan dia akan bercambang setinggi kolum radii. Namun di preparat ini, di kadaver yang ini ada suatu kondisi unik. Jadi percabangan dari arteri brachialis itu lebih tinggi. Jadi kira-kira lebih
sangat dekat dengan saat dia memberikan cabang ke arteri profunda brachii. Nah, jadi ini yang keriting-keriting ini yang sedang ditunjukkan itu adalah arteri radialis dan arteri ulnaris, walaupun posisinya sangat tinggi. Nah, ini adalah struktur yang kita bilang kemarin, anatomical snuff box. Jadi kita bisa menunjukkan tendon-tendonnya, ada tendon extensor pollicis longus, kemudian ke arah palmar nanti ada tendon ini, oke, ini yang kedua yang ditunjukkan, tendon extensor pollicis brevis, lalu yang terakhir adalah abductor pollicis longus. Nah, selanjutnya kita bisa lihat ya, ini ada arteri radialis yang di dekat jempol dan arteri ulnaris yang di arah kelingking. Kalau di kadaver ini yang bisa kita lihat nanti arteri ini, nah ini yang ditunjuk barusan adalah arteri dan nervus ulnaris. Oke, struktur kedua struktur ini nanti akan berjalan relatif superficial, jadi dia nggak masuk ke carpal tunnel. Arteri ulnaris ini nanti yang akan ingat membentuk arcus palmaris superficialis. Nah, itu yang sedang ditunjukkan, arcus palmaris superficialis. Nervus ulnaris kira-kira perjalanannya ya hampir sama ya dengan dia membentuk arcus. Oke, selanjutnya kita akan ke ekstremitas inferior. Di sini sudah ada preparat ekstremitas inferior ya. Yang arah sebelah kanan itu adalah regio glutea, yang kiri itu regio femoris. Oke. Otot yang sedang ditunjuk itu adalah musculus gluteus maximus kan. Nah, begitu musculus gluteus maximus ini disingkapkan, hal pertama yang akan kita lihat itu langsung ada nervus yang besar. Ini adalah nervus ischiadicus yang nanti keluarnya dari musculus piriformis. Jadi mengetahui musculus piriformis itu lihat tempat keluarnya nervus ischiadicus. Oke, yang sedang ditunjuk itu adalah musculus piriformis ya. Kita lihat struktur yang sedang ditunjuk itu adalah nervus ischiadicus, jadi saraf paling besar di tubuh kita. Oke, selanjutnya kalau kita ikuti ke bawah, maka nervus ischiadicus ini akan berjalan turun ya di antara hamstring. Nah, dan dia punya dua percabangan, ada nervus tibialis dan nervus peroneus communis. Oke, baiklah. Sekarang ini adalah regio femoris ya. Dilihat dari anterior. Nah, kita bisa melihat tuh ada struktur yang sedang dipegangnya itu adalah arteri. Oke, kita pause dulu sebentar ya. Jadi kalian tadi sudah melihat beberapa struktur kan? Nah, jadi ini loh yang saya bilang, kursor saya terlihat ya? Oke. Terlihat, dokter. Ini yang saya bilang bahwa kalian lihat struktur ini. Dia tampak ada lubang lah ya, ada lubang di dalamnya. Ya, ada lubang di dalamnya. Itu kalau kita punya, kalau nanti kalian punya kesempatan lihat langsung ke kadavernya, itu kalau kita pegang jadi seperti memang bisa terasa ada lumennya. Nah, itu makanya itu pasti arteri. Sedangkan kalau vena ya, kalau vena itu dia kempes. Bayangkan kalau kayak kita lagi pegang
balon kempes tadi ya. Saya nyontohnya balon kempes. Jadi kalau dipegang di apa nih namanya ya? Di uul-uul itu terasa ada isinya, ada lubangnya. Bayangkan kalau kalian lagi megang balon ya, yang nggak ditiup tuh kan di dalamnya tuh ada rongganya, tapi rongganya itu tidak terbuka, tidak intak kayak si arteri ini. Nah, sedangkan kalau nervus, nah dari tadi kan kalian udah lihat tuh nervusnya. Saya mundur nih. Kita mundur. Nah, ya, ini, nah dia lagi jelasin nervus. Nah, ini jelas nih nervus atau nervus sciaticus deh tadi. Tuh, nervusnya. Ini kelihatan dianya tampaknya tidak ada lumennya. Dari melihat pun dulu kelihatan. Nah, nanti kalau suatu saat atau mungkin waktu di blok 5 punya kesempatan, jadi kalau di blok 5 keluar kadavernya, walaupun kalian sudah lewat, ini di blok 4 pegang nervus, bedakan dengan arteri dan vena. Oke? Kita lanjut ya. Besar. Ini adalah nervus ya di antara hamstring. Nah, dan dia Oke, baiklah. Sekarang ini adalah regio femoris ya. Dilihat dari anterior. Nah, kita bisa melihat tuh ada struktur yang sedang dipegangnya itu adalah arteri ya. Arteri femoralis yang Oke. Sekarang kalau seandainya kan nanti kita postesnya pakai gambar, nggak lihat langsung kalian. Tapi kalau di sini ya, kalau yang ditunjuk adalah arteri yang ini, titiknya di sini nih, sedangkan kita tahu ini adalah tempat ligamentum inguinalis. Nah, jadi begitu ditanya ini arteri apa? Ya namanya adalah arteri femoralis karena dia sudah masuk ke trigonum femoralis ya, sudah melewati ligamentum inguinalis. Berarti yang di atas ini, di area superiornya ini apa? Ini adalah arteri iliaca externa. Itu untuk menentukan. Karena dia kan sebenarnya seperti saya bilang kemarin, strukturnya tuh satu, terus menerus ya berkelanjutan. Nggak ada tuh tiba-tiba beda bentuknya, enggak. Paling diameternya saja yang berbeda. Cuman tadi ini patokannya di sini ligamentum inguinalis, jadi di sini namanya arteri femoralis. Gitu. arteri femoralis itu asalnya tadi kan dari arteri iliaca externa. Nanti arteri femoralis ini punya cabang. Ini yang sedang ditunjukkan adalah arteri femoralis lateralis. Oke, ada yang ingat arteri femoralis lateralis sama medialis itu asalnya dari mana harusnya? Dari arteri profunda femoris kan? Ya. Nah, jadi sama seperti yang arteri radialis dan ulnaris tadi yang di atas, bisa ada variasi. Ya, bisa ada variasinya. Kalau yang tadi kan di atas variasinya itu percabangan arteri radialis dan ulnarisnya itu harusnya setinggi kolom radialis, tapi dia ternyata berdekatan dengan percabangan dari arteri profunda brachii. Jadi itu tidak strict. Nah, itu namanya variasi. Nah, sama seperti di sini. Jadi di sini variasinya arteri femoralis lateralisnya itu langsung dari arteri femoralis, bukan dari arteri profunda femoralis. Ya, ini arteri profundanya. Tapi kalau yang ini arteri femoralis medialis tetap cabang dari arteri profunda. Gitu. Jadi kalau di video ini ada variasi, karena di tiap orang bisa ada variasi. Tapi secara teori tetap yang tadi, bahwa asalnya dari arteri profunda femoris. Lanjut. Nah, kalau di kadaver yang ini, itu ditunjukkannya ada arteri profunda femoris ya. Terus sebentar, belum ditunjukkan. Nah,
Arteri profunda femoris itu akan punya cabang arteri femoralis lateralis medialis. Nah, kalau di sini kondisinya dia agak ada variasi. Oke. Arteri femoralis ini dia sedang menunjukkan berjalan di kanal adductorius dan masuk ke hiatus adductorius. Nanti dia ke arah belakang dan berganti nama menjadi arteri poplitea. Oke, selanjutnya ini adalah regiocruris ya. Yang sedang disingkapkannya itu adalah musculus gastrocnemius. Jadi kita singkapkan dulu musculus gastrocnemius, kemudian musculus soleusnya. Nanti disingkapkannya itu untuk melihat struktur arteri ataupun nervus yang ada di regiocruris. Ini berarti regiocruris posterior ya, kalau musculus gastrocnemius dan musculus soleus yang terlihat. Oke, nah setelah disingkapkan akan terlihat yang ditunjuknya itu adalah, lihat ya, bentuknya kan seperti tidak ada lumen, itu adalah nervus ischiadicus, jadi kelanjutan dari nervus ischiadicus. Oke, selanjutnya yang akan kita lihat adalah yang ditunjuknya, dia akan menunjuk arteri tibialis posterior. Jadi ceritanya kan arteri tibialis posterior ini berasal dari arteri poplitea. Nah, itu yang lagi ditunjuk, itu adalah arteri poplitea. Bukan yang kecil ya, tapi ada yang besar itu adalah arteri poplitea, berjalan di fossa poplitea, nanti dia akan bercabang menjadi arteri tibialis anterior dan posterior. Yang sedang ditunjukkan, ya, yang lagi di zoom itu adalah arteri tibialis anterior, yang akan berjalan ke sebelah anterior, menembus membran interosea. Oke, sedangkan arteri tibialis posteriornya terus berjalan ke bawah. Nah, nanti salah satu cabang dari arteri tibialis posterior itu, nah yang sedang ditunjukkan itu adalah arteri peroneus. Oke, jadi untuk inervasi dan vaskularisasi ekstremitas yang bisa dilihat dari kadaver itu yang berhasil kita lihat tadi adalah yang strukturnya besar-besar ya. Jadi tetap kalian harus baca teori, nah, tapi kira-kira membayangkan bagaimana struktur tersebut ada di kadaver kan sudah terbayang. Oke? Jadi selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadwal post-testnya setelah CBT saja ya. Post-testnya sebentar. Post-testnya via Google Form aja nanti. Nanti saya kasih tahu jadwalnya atau koordinasi jadwalnya dengan ketua kelas di grup koordinator ya. Oke, selamat belajar. Semoga besok hasilnya bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Dokter. wabarakatuh. Dokter.